Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA. Dalam kesempatan ini, uh, saya akan masuk ke materi untuk PKWU. Pada kesempatan hari ini juga saya akan coba untuk mempresentasikan beberapa atau membuka materi mengenai sistem produksi dari peralatan konversi energi. Konversi berarti ada pemindaian atau memadukan dari peralatan-peralatan yang ada menjadi informasi atau keadaan yang membuat kita bisa memakai alat tersebut. Dari konversinya itu ya maksudnya perubahan pada alat tersebut. Sebagai contohnya itu adalah di sini ada gambar kincir angin ya. Kalau kita lihat itu dari kincir angin ini hanya sebatas kincir biasa seperti anak-anak bermain kincir angin ya, kincir angin. Tapi di kincir angin ini kita akan rubah menjadi satu energi. Nah, itu yang kita sebut dengan konversi energi. Oke, ini di bawah juga sama. Energi angin, nah ini kincir angin ya berarti ya. Ini digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Nah, kalau generator itu pembangkit listrik. Tapi Pak, gimana kalau misalkan di sini itu hanya sebatas sebagai kincir? Nah, berarti di situ harus ada bantuan dari beberapa alat. Oke, banyak sekali alatnya yang untuk merubah menjadi energi listrik. Tapi ya syaratnya itu adalah energi angin itu ya. Yang pertama itu pada baling-baling ini dia bertugas sebagai putaran rotor. Kalau kita putaran rotor itu untuk membangkitkan dari energi listrik tersebut ya. Rotor ini. Nah, di situ ada berupa lilitan-lilitan kawat. Dan di lilitan kawat itu juga harus ada magnet di situ. Nah, pada ekor yang dipasang pada kincir angin, kita lihat di sini ada ekor ya. Nah, ini ekor ini. Ekor pada kincir angin itu digugakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Nah, jadi dia bisa berputar tergantung dari angin, tergantung dari arahnya angin. Ketika angin itu bergerak, ya, membuat tekanan. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat di berbagai jenis menara antara lain jenis turbular, menara kaki 3 dan menara kaki 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada kaki 3, ini kaki 3 ya. Ini menara turbular. Oke. Nah, ini masing-masing dia punya pose atau keadaan yang untuk menunjang kincir angin tersebut. Jika kita amati pembangkit listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Ya banyak baling-baling ya berarti ya. Turbin angin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Turbin berarti kalau kita bilang itu tempatnya, tapi di dalam tempat itu mengandung beberapa banyak peralatan untuk menunjang terjadinya energi listrik. Ini turbin. Oke. Nah, kan ada komponen atau alatnya di situ. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik. Oke, kinetik angin berarti ada energi gerak di situ untuk menghasilkan tenaga mekanik. Kalau mekanik kan hasil dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, berarti harus ada ketinggian di situ kan? Ketinggian dan juga gerak, maka akan menghasilkan mekanik di situ. Kalau nggak ada dua itu, hanya energi kinetik aja ya berarti dia hanya bergerak aja. Cuman kalau di bawah berarti kan sulit untuk
bergerak kalau energi angin. Berarti harus di atas. Karena mencari ketinggian itu untuk mencari angin yang paling baik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Nah, kalau generator itu kan dia membangkitkan listrik. Tapi di sini kan dibantu oleh turbin angin ya. Jadi ketika dia berputar. Nah, di sini ada generator. Ini generator juga ini. Di dalamnya ada generator ya. Di dalamnya ya tadi saya bilang itu ada peralatan atau komponen listrik dari lilitan, terus magnet di situ ya. Nanti dia akan berputar. Lilitannya ya tergantung dari berapa lilitan sehingga akan menghasilkan listrik yang sangat besar atau kecil bisa jadi tergantung dari mau pemakaiannya untuk apa. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ada namanya energi surya. Kalau tadi kan energi kincir, kalau ini namanya energi surya. Kalau kamu lihat di daerah di kota ya, Kota Cirebon itu di lampu-lampu tuh udah mulai ada itu pakai konversi energi dengan menggunakan cahaya matahari ya. Nah, ini disebut sama panel-panel ya, panel. Nanti di sini panas yang pada matahari itu akan tersimpan dengan baik sehingga akan menghasilkan energi listrik, menyalakan lampu. Jadi nggak usah lagi pakai listrik pada PLN ya. Jadi ini energi konversi pada surya atau matahari. Sekarang kita lihat lagi, energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik dan energi panas. Nah, tapi di situ harus ada panel. Panel itu kayak kita bilang tuh wadah untuk menampung panas, ya panasnya matahari. Tapi di situ ada komponen-komponen yang merubah dari panas matahari berubah menjadi energi listrik. Harus ada komponen berarti ya. Nggak main asal kasih pasang aja papan terus nggak ada komponennya, nggak bakalan bisa. Kemudian energi panas sebagai pemanas air dengan bantuan alat yang dapat menyerap dan mengumpulkan panas melalui sirkulasi air yang dilengkapi dengan pompa, pengendali atau kontrol. Nah, ini untuk energi panas ya. Misalkan energi panas itu memanaskan air, atau kita lihat itu ada di gunung-gunung itu ada semburan air panas. Nah, itu bisa dibuat untuk menjadi energi listrik. Jadi panas tersebut itu merubah panel menjadi energi listrik. Panelnya berupa apa, Pak? Panelnya banyak. Di situ ada magnet, dan magnetnya itu akan tetap di situ ada magnet, dan magnet ini akan merubah menjadi elektromagnetik karena ada sirkulasi panas sehingga menjadi energi listrik. Energi surya dapat menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik yang tergabung dalam suatu modul. Nah, ini pada energi surya, ini namanya sel fotovoltaik ya. Nah, ini dalam modul itu jadi kayak seperti rancangan modul nih. Nah, berarti modulnya kayak gimana, Pak? Enggak, kalau misalkan mau tahu ya, kita harus ke perusahaan tersebut. Seperti kalau misalnya membuat sendiri gimana, Pak? Silakan, tapi kan dana untuk membuat itu agak sedikit banyak ya. Sel fotovoltaik ini memiliki ukuran yang beragam mulai dari 0,5 sampai 4 inci. Oke. Sel ini ya. Oke. Nah, sekarang energi air. Nah, ini biasa karena energi air itu PLTA, para pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini ada air yang mengalir. Airnya harus mengalir ya. Nah, ini untuk membangkitkan energi listrik dari turbin ini. Nah, ini turbin. Nanti dia muter deh tuh. Tapi di dalamnya itu ada magnet lagi. Magnet, terus generator ya, kita bilang generator. Generator kan hasil dari lilitan kawat yang dililit pada si magnet ya. Nah, nanti memutar ini, berputar ya. Nanti dia akan merubah magnet pada si generator tersebut menjadi energi listrik yang semakin tinggi.
Oke. Nah, ini kan arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, pada medan magnet itu dapat membangkitkan listrik tuh kan, yang dapat disalurkan melalui kabel. Ya, nanti akan disalurkan kabel ya. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin. Tuh, kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik menjadi generator listrik. Oke. Nah, sekarang biogas. Biogas ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau biogas ini dia mengambil kotoran pada makhluk hidup. Oke. Nah, pada manusia, binatang, sapi atau kambing gitu ya. Nah, ini dia terdapat pipa atau lubang. Terdapat pipa dan di lubang ada dibuat lubang ya. Nah, terus kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampur dialek hingga merata membentuk lumpur atau selurinya harus bentuk lumpur dulu ya. Endapan lumpur di dalam digester disalurkan ke luar dan masuk ke dalam tangki. Terus bak penampung yang berupa lumpur sisa. Nah, ini kita lihat di sini gambarnya. Oh, ini dia ya. Di dalam ini banyak kotoran. Nah, ini ada gester di sini. Sehingga si energi panas tadi yang hasil dari lumpur kotoran manusia itu dia akan ke atas. Nah, nanti merubah menjadi tapi tetap di sini ada elektromagnetik ya. Nanti akan merubah energi listrik di sini. Energi listrik, nah semuanya ini juga tergantung dari gester atau lumpurnya tersebut ya. Langsung hidup bakteri metanogen, nah kan jadi metanogen nih. Metan, gas metan jadinya. Dalam reaktor sangat menentukan dalam keberhasilan proses pencernaan seperti temperatur, keasaman, dan jumlah material yang dicerna. Adapun tahapannya hidrolisis, merubah asam amino, itu ya, diuraikan. Proses penguraian untuk menghasilkan amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Proses penguraian asidogenesis ini untuk menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan asetat. Metagenesis merupakan tahapan selanjutnya yang dapat menghasilkan metan tuh ya. Produk lainnya metan itu kan menghasilkan panas ini ya, api, energi yang bisa membuat jadi api. Dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan senyawa gas lainnya. Oke. Nah, biomasa beda lagi nih, bahan organik yang berasal dari tumbuhan. Kalau tadi kan dari kotoran, sekarang tumbuhan. Tumbuhan di mana jika terkena matahari menjadi reaksi dalam proses fotosintesis. Nah, ini kita menghasilkan ini. Yang menghasilkan energi sampah padat dari pemukiman atau produk dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas. Nah, pokoknya energi panas ya berubah untuk menjadi energi. Misalnya kita lihat dari biomasa nih. Nah, ini biomasa nih dari sampah nih. Mudah-mudahan bisa buat ya. Oke. Nah, cukup sekian untuk hari ini pembelajaran dari PKWU kelas 11. Silakan untuk mempelajari lagi dan lain-lainnya. Dari manfaatnya itu banyak ya. Manfaat produknya jauh lebih keberadaannya pembangkit energi listrik terbarukan. Jadi membantu meningkatkan untuk pembangkit energi listrik baru. Ini mengurangi emisi karbon dioksida. Dan ketersediaan energi listrik terutama di daerah terpencil diharapkan dapat merata. Terus juga menyelamatkan lingkungan. Terus juga memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Misalnya industri rumah, misalkan pembuatan apa tuh, es balok, ya, pengawatan ikan. Sederhana ya. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, betul. Lapangan pekerjaan sangat bagus. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.